Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama channel Creepy Greeting, channel yang berisi tentang cerita horor, mistis, dan seram. Dan kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari episode yang sebelumnya, yang berjudul Pendem. Dan cerita ini saya dapatkan dari Twitter dengan nama Restu Wira Atmaja. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link saya taruh ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitternya. Dan mari kita mulai ceritanya. Pendem mayat bagian ketiga. Keesokan harinya, Agung masih memikirkan bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahan ini. Dia tidak tahu harus bagaimana, sementara anaknya menjadi aneh semenjak dirasuki oleh sosok yang disinyalir merupakan sosok kiriman dari Paman Wastari. Didi yang awalnya periang, kini terlihat sangat murung. Ia sama sekali tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Terkadang dirinya hanya menatap ke arah jendela rumah, seperti sedang berbicara kepada orang yang tidak pernah terlihat oleh mata Agung dan Wastari. Sementara itu, Ibu Nani masih memandang wajah suaminya. Ia masih mengingat hal yang belum diketahui oleh Agung terkait kematiannya yang masih misteri hingga sekarang. "Bu, Ibu baik-baik saja kan?" tanya Agung. Ibu Nani hanya tersenyum. Ia kemudian menuju ke arah Agung dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Raut wajahnya sama sekali tidak berubah tatkala mengingat suaminya itu. "Kamu tahu kan, Nak? Dulu, ibu dan bapak tidak menyetujui pernikahanmu dengan Wastari. Hal itu dikarenakan bapak telah memiliki isyarat yang tidak baik terkait salah satu anggota keluarga Wastari yang dinilai sangat mencurigakan." Agung hanya tercengang saat mengetahui fakta di balik pernikahannya yang ternyata menimbulkan sebuah asumsi terkait keluarga Wastari. "Aku harap kalian semua berada dalam keselamatan. Ibu tidak menginginkan hal-hal aneh kepada keluarga kalian. Untuk masalah Didi, biar ibu yang menyelesaikannya. Kalian berdua kembalilah ke sana." "Untuk apa kita kembali ke sana, Bu?" tanya Agung. "Ibu rasa Paman Wastari mengetahui sesuatu," jawab Ibu Nani. "Maksud ibu, apakah Paman Wastari ini pelakunya atau bagaimana?" tanya Agung kembali. "Belum tentu juga. Ibu hanya memperkirakan saja. Sosok yang kemarin muncul di hadapan rumah seperti mengingatkan ibu kepada kematian bapak. Tentu saja akan ada teka-teki dalam permasalahan ini," jawab Ibu Nani. Atas pernyataan dari ibunya, Agung merasa bingung. Ia tidak tahu apa maksud dari perkataan ibunya yang sangat labil. Di lain sisi, dia juga tidak bisa menyimpulkan jika keluarga Wastari adalah pelaku dari masa lalu orang tuanya. Namun, di lain sisi juga, Agung masih mencurigai Paman Wastari yang dinilai sangat mencurigakan tatkala mereka mendatangi rumah kosong yang hanya dijaga oleh seorang pria yang mengklaim dirinya sebagai paman dari Wastari. Saat itu, Wastari masih menjaga Didi mengamuk-ngamuk tidak jelas di kamar. Suara Didi juga terkadang berubah menjadi parau dan serak seperti orang tua. Terkadang juga, Didi sadar dan menjadi dirinya sendiri. Tekanan batin yang dirasakan oleh Wastari membuatnya hanya bisa mengelus dada sembari membaca Al-Quran di dekat anaknya itu. Di sela-sela Wastari sedang membaca Al-Quran, Agung pun memasuki kamar sembari membereskan barang-barang pribadinya. Wastari yang mengetahui hal itu langsung menghentikan membacanya. Ia kemudian menengok ke arah suaminya. "Mas, mau kemana?" tanya Wastari. "Aku ingin kembali ke tempat pamanmu," jawab Agung. "Mau apa?" tanya Wastari. "Ibuku menyuruhku ke sana," jawab Agung.
Tapi kan Mas, Didi sedang dalam kondisi seperti ini, tanya Wastari. Karena itu, kita harus selamatkan Didi. Kita harus tahu apa yang telah disembunyikan oleh pamanmu itu. Wastari hanya terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa, selain menuruti semua yang diinginkan oleh suaminya demi kebaikan Didi. Secara keseluruhan, kondisi Didi baik-baik saja. Namun, di waktu-waktu tertentu, dia seperti bukan layaknya Didi yang dikenal oleh Wastari dan juga Agung. Terkadang, Didi menangis layaknya seperti orang yang ditinggal jauh di sebuah tempat yang tidak berpenghuni. Terkadang juga, dia dirasuki oleh sosok nenek-nenek yang disebut-sebut sebagai sosok yang merasuki tubuh Didi. Siang itu, Agung dan Wastari pun izin pamit kepada Ibu Nani untuk kembali ke Jawa Tengah. Tujuannya adalah mencari tahu terkait sosok yang sering mengganggu tubuh Didi dan berkeinginan untuk menyelesaikan masalah itu secepatnya. Berangkat dengan kepercayaan diri yang tinggi, Agung dan Wastari merelakan anaknya untuk dijaga oleh sang nenek. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu membongkar lebih dalam terkait apa yang dilakukan oleh Wak Salim selama beberapa tahun ke belakang. Selama dalam perjalanan, Wastari hanya menatapi jalanan yang ramai. Ia terkadang menampakkan wajah sedihnya di hadapan Agung karena melihat anaknya yang tiba-tiba menjadi aneh akhir-akhir ini. Entah apa yang terjadi pada masa lalu di antara kedua orang tua Wastari dan juga Agung. Keduanya hanya bisa menerima takdir yang secara penderitaan sangat mengena kepada mereka berdua. Mobil memasuki gapura desa tempat di mana Wak Salim berada. Namun ada yang aneh. Mereka mendapati banyak warga yang mengenakan pakaian serba hitam, sembari membawa sesuatu yang ditutupi kain berwarna putih. Terlihat juga wajah dari mereka yang penuh tanda tanya. Saat mereka melewati sebuah rumah warga, mereka mendapati bendera kuning yang berjajar. Dari dalam mobil, terdengar isakan tangis yang begitu kencang dari rumah tersebut. Namun, bukan hanya itu saja. Pandangan Wastari tertuju pada bambu kuning yang ditancapkan di beberapa sudut rumah warga yang meninggal dunia tersebut. Biasanya, dengan penandaan seperti itu, bisa jadi ada sesuatu yang membuat para warga memikirkan untuk mengambil langkah lebih dewasa setelah berjatuhannya salah seorang warga lainnya. Para warga berbisik-bisik terkait kematian aneh yang menimpa warga tersebut. Mereka tidak mengira salah seorang warga tersebut meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. "Dek, ada yang meninggal kayaknya," tanya Agung. "Iya Mas, tapi kok ada yang aneh ya?" jawab Wastari. "Maksudnya Dek?" tanya Agung. "Biasanya kalau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang aneh, para warga selalu memasang bambu kuning. Tujuannya untuk jaga-jaga." Agung masih menyetir mobil dan menghindari keramaian para warga yang memperhatikannya dari luaran. Mobil memasuki tempat di mana Wak Salim berada. Sebuah rumah kosong yang di depannya bertuliskan "Rumah ini dijual", yang berada di halaman rumah tersebut. Saat di mana Agung dan Wastari membuka gerbang, ia memarkirkan mobilnya di halaman rumah. Lalu keluarlah seorang laki-laki tua dengan langkah yang penuh hati-hati. Dia adalah Wak Salim. Agung dan Wastari turun dari mobilnya. Ia kemudian disambut oleh Wak Salim dengan pelukan hangat. "Kok kalian berdua? Di mana anak kalian?" tanya Wak Salim. Agung dan Wastari saling menatap. Keduanya tampak bingung untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Wak Salim kepadanya. "Anu Wak, Didi sakit," jawab Wastari. "Sakit apa?" Wastari hanya bisa terdiam. Tampaknya dia tak mau menceritakan terkait apa yang sedang terjadi. Takutnya apa yang ia ceritakan kepada Wak Salim justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. "Aku tahu apa yang kalian pendam,"
Sekarang masuk ke dalam rumah, ucap Wak Salim. Agung dan Wastari izin mengambil barang-barangnya terlebih dahulu. Mereka berdua kemudian masuk ke rumah peninggalan orang tua Wastari yang sekarang dihuni oleh Wak Salim seorang. Seperti biasa, di dalam rumah, mereka berdua seperti mencium bau busuk yang menyerbak. Entah memang ada bangkai yang sudah lama tidak diangkut, atau memang ada hal lain yang berada di rumah peninggalan orang tua Wastari itu. Wak Salim menyiapkan wedang dan beberapa makanan untuk nantinya menjadi teman obrolan mereka berdua. Silakan ceritakan apa yang menjadi keresahan hati kalian, jelas Wak Salim. Agung dan Wastari tidak bisa menjawab atau menceritakan apapun. Kali ini mereka berdua tampak bingung untuk mengawali obrolan, dan rasanya seperti sangat canggung tatkala berhadapan langsung dengan Wak Salim. Seperti ada sesuatu yang mereka pendam, namun tidak ingin diungkapkan. Di lain sisi, mereka berdua juga mempercayai cerita yang diceritakan oleh Ibu Nani, ibu dari Agung, terkait hal yang terjadi kepada Didi. Namun, melihat raut wajah yang tampak begitu luas dari penampilan Wak Salim sekarang, Agung tampak ragu dengan penilaian cepat yang diberikan orang tuanya kepada Wak Salim. Begini Wak, kami datang kemari hanya ingin tahu apa yang terjadi kepada Didi sewaktu menginap di rumah ini, jelas Agung. Memangnya setelah dari sini Didi masih kumat, jawab Wak Salim. Agung hanya mengangguk, sedangkan Wak Salim, ia hanya menghela nafas panjang. Rasanya seperti tertimpa tambahan beban hidupnya dalam tubuh yang sudah tua renta itu. Jadi, Didi kenapa, Wak? Tanya Agung. Di desa ini, kita tidak bisa menentukan mana orang baik dan mana orang jahat dari penilaian orang-orang luar saja. Karena sejatinya, mereka yang menyembuhkan diri dari pandangan orang-orang dan menyengaja untuk menutupi diri, dia adalah orang-orang yang terselamatkan, jelas Wak Salim. Penggambaran dan pengibaratan yang diucapkan oleh Wak Salim benar-benar mencambuk hati dan juga pikiran Agung. Ia benar-benar merasa tertampar dengan kalimat yang baru saja Wak Salim katakan barusan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini, Wak? Tanya Agung. Desa ini disebut dengan Desa Genyir Mayit. Orang-orang yang berada di desa ini sering terkena serangan-serangan aneh seperti yang terjadi kepada Didi dan juga kedua orang tua Wastari. Tak aneh, jika di setiap rumah di desa ini selalu dipasang bambu kuning. Tujuannya agar si sosok ini tidak menjemputnya. Jelas Wak Salim. Menjemputnya? Tanya Wastari. Wak Salim hanya mengangguk. Ia membenarkan terkait apa yang dipikirkan oleh Wastari dan juga Agung. Keduanya masih belum paham dengan ucapan yang dilontarkan oleh Wak Salim terkait kalimat menjemput yang dimaksud. Wak Salim tampak membenci hal itu. Tatapan matanya melotot tajam ke arah jendela, seperti mengingat memori kelam saat di mana dirinya mendapati sosok yang tidak ia sukai. Bibirnya yang berwarna hitam bergerak-gerak seperti sedang menyumpah serapah sesuatu yang ia benci. Anak-anak di sini banyak yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Tubuhnya mengeluarkan bau seperti mayit. Dari mulutnya terkadang keluar cairan busuk. Beberapa ada yang melihat mereka meninggal dengan cara yang lebih ekstrim, di mana setengah tubuhnya dipendam di liang lahat dengan kepala yang masih mendengak ke arah langit. Agung hanya bisa mendengar sembari menganalisa apa yang ia ketahui terkait Wak Salim dari ibunya. Jika memang pelakunya adalah Wak Salim, mana mungkin dia akan menceritakan sedetail ini kepada Agung. Seperti biasa, tatkala memasuki waktu sore, desa ini selalu dihadiri langit yang berwarna kelabu.
mendung sudah merambah ke tiap sudut desa. Orang-orang desa mulai berlarian untuk memasuki rumahnya masing-masing. Tanah menjadi basah, tatkala tetesan demi tetesan hujan berjatuhan. Bau semerbak tanah yang khas serta udara yang berembus dari luar menusuk ke tubuh mereka masing-masing. Wak Salim masih dengan tenang menghadapi cuaca yang berubah-ubah seperti ini. Ia masih tetap membakar rokok kretek sebagai teman kesehariannya. "Kamu tahu Genjer Mayit, Wastari?" tanya Wak Salim kepada Wastari. "Apa itu, Wak?" tanya Wastari kembali. Wak Salim pun menjelaskan. Sebuah pesugihan yang membuat tumbalnya membusuk seperti bau mayit. Orang-orang yang sudah mengeluarkan bau mayit, dia akan menjadi tumbal nantinya. Genjer Mayit adalah aib bagi warga yang ada di desa tersebut. Sebuah pesugihan yang membuat korban atau tumbalnya menderita seperti mayit. Selain itu, bau busuk yang dikeluarkan oleh korban juga sama persis seperti mayit. Karena itulah, jika ada salah seseorang warga yang meninggal dunia, lalu di sekitaran rumahnya tertancap bambu kuning, bisa jadi orang tersebut meninggal dunia karena pesugihan Genjer Mayit. Wak Salim menjelaskan, sudah lama pesugihan ini dilakukan, namun pelakunya belum juga tertangkap. Tidak banyak warga yang mengetahui siapa pelakunya. Karena itulah, sampai saat di mana korban berjatuhan, pelaku dari pesugihan Genjer Mayit ini belum ditemukan. Malam itu, Agung dan Wastari memutuskan untuk menetap di rumah yang dijaga oleh Wak Salim. Mereka tidak mungkin untuk pulang di waktu malam karena resiko hal-hal yang tidak masuk akal kerap terjadi. Seperti biasa, tatkala mereka berdua sedang tertidur, mereka selalu mendengar suara aneh yang berbunyi sangat familiar. Tek, tek, tek. Suara itu terngiang-ngiang di kepala Agung. Ia sedikit terganggu dengan suara aneh. Namun, dia langsung terbangun dan teringat sesuatu akan makna dari suara itu. Pintu kamarnya terbuka lebar. Di hadapannya sudah berdiri sosok nenek tua dengan tubuh yang kurus kering. Lalu, kedua tangannya dibenturkan secara bersamaan hingga menimbulkan suara yang berbunyi tek, tek, tek. Tidak berselang lama, seorang anak kecil berjalan ke arah sosok tersebut. Ia kemudian memeluk sosok tersebut hingga wajahnya menjadi pucat. Dari mulutnya keluar cairan hitam. Baunya sangat busuk. Matanya melotot ke langit-langit rumah. Kedua tangannya menjadi mengkerut. Anak kecil itu berteriak memanggil nama Agung. "Bapak, Bapak." "Didi?" jawab Agung. Agung terperanjat tak percaya jika anaknya sudah berada dalam jangkauan si sosok tersebut. Kedua tangannya segera menghalau selimut. Kakinya mulai digerakkan. Tubuhnya memberontak ke depan untuk bisa menggapai Didi yang sudah setengah mati berada dalam pelukan sosok itu. Akan tetapi, Mas, kenapa?" tanya Wastari. Agung langsung berteriak histeris. Dia terbangun dan segera memeluk istrinya. Dia mengalami mimpi paling buruk dalam hidupnya. Emosinya meledak hingga tetesan air matanya membasahi pundak Wastari. "Didi, kenapa Didi, Mas?" "Aku mimpi buruk barusan." "Mimpi buruk apa?" "Didi bakal jadi tumbal Genjer Mayit." Wastari langsung terdiam. Mulutnya sontak berucap kalimat istighfar. Jantungnya mulai berdegup kencang. Dia sadar, mimpi yang baru saja mendatangi suaminya bukanlah mimpi biasa pada umumnya. Sembari menenangkan Agung, Wastari pun mengelus-elus pundak suaminya dengan belayan kasih sayang. Tekanan batin yang dirasakan oleh suaminya sangat besar, sampai-sampai terbawa dalam mimpi. Namun, seberat apapun masalah yang dirasakan oleh suaminya, Wastari tetap berada di sampingnya sembari memberikan ketenangan untuknya.
Selepas Agung tenang, Wastari mengajak suaminya untuk melaksanakan sholat malam 2 rakaat. Ini bertujuan agar dirinya meminta bantuan kepada Tuhan atas jalan dan tujuan yang akan ditempuh selanjutnya. Mereka berdua pun bergantian pergi ke kamar mandi. Wastari mengawali untuk menuju ke kamar mandi. Ia kemudian mengambil air wudhu. Saat dimana dirinya sedang berwudhu, Wastari mencium bebauan busuk di sekitarnya. Ia kira bau busuk itu dikeluarkan dari air yang baru saja ditumpahkan dalam keran. Saat hidungnya mengendus air tersebut, Wastari tidak mendapati bebauan busuk yang berasal dari air itu. Ia kemudian memejamkan matanya sembari membaca doa dalam hati agar segala gangguan aneh lainnya dapat ia lewati atas izin Tuhan. Dan benar saja, bebauan busuk itu langsung menghilang. Wastari kembali melanjutkan wudhunya hingga selesai. Sementara itu, Agung masih berada di dalam kamar sembari menunggu kedatangan istrinya. Ia terkejut saat pintu kamar tiba-tiba terbuka. Lalu, berjalanlah seorang wanita melewati kamar sembari membawa sesuatu di dalam sebuah wadah. Perempuan itu terhenti tepat di depan kamar sembari mengambil seekor katak yang masih hidup dalam wadah tersebut. Wastari? Wanita itu hanya tersenyum sembari mengunyah daging katak mentah-mentah. Ia kemudian berjalan sembari mendongakkan kepalanya sembari memakan sisa daging katak yang belum dihabiskan. Agung tak percaya jika itu adalah Wastari. Ia kemudian turun dari tempat tidurnya. Tubuhnya seperti tertarik sesuatu hingga langkahnya sedikit cepat untuk mengejar Wastari. Namun, baru juga dirinya keluar dari kamar, seorang wanita memanggilnya dari arah kamar mandi. "Mas, mau kemana?" Agung terkejut mengetahui istrinya ada dua. Ia kemudian menatap ke arah yang berbeda, di mana di situ terdapat dua Wastari yang berbeda. Yang satu baru keluar dari kamar mandi, dan yang satu lagi sedang berdiri di dekat pintu keluar sembari memakan katak hidup-hidup. "Kamu siapa?" tanya Agung kepada sosok wanita yang sedang berdiri di dekat pintu depan kamarnya. Wastari yang mendengar perkataan itu langsung segera mendekati suaminya. Ia kemudian menutupi mata suaminya. "Mas, istighfar." Wastari membantu suaminya untuk mengucapkan kalimat istighfar berulang-ulang kali. Ia tahu yang dilihatnya bukanlah Wastari yang asli, akan tetapi ada satu sosok yang menjelma seperti Wastari. Tidak berselang lama, sosok yang menjelma menjadi Wastari tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Tubuh Agung langsung ambruk. "Mas, kamu kenapa?" tanya Wastari. Wajah Agung langsung memucat. Keringat dingin bercucuran. Matanya mendongak ke arah atas langit-langit rumah. Untung saja saat itu Wak Salim belum tertidur. Ia hadir tepat waktu saat dimana tubuh Agung sudah tidak bisa bangkit lagi. Wak Salim dan Wastari pun memapah Agung hingga ke dalam kamar. Pagi harinya, Agung terbangun. Ia terkejut saat istrinya masih tertidur sembari memeluknya. Di dahinya juga terdapat kompresan. Agung hanya melihat wajah istrinya, Wastari, yang tampak kelelahan. "Semalam aku pingsan kah?" Saat Agung terbangun, pintu kamar terbuka. Wak Salim membawakan sarapan untuk Agung dan Wastari. "Wak Salim, semalam kamu terkena jemputan," jelas Wak Salim kepada Agung. "Jemputan?" tanya Agung. "Sosok kenyir mayat kemarin." Agung terkejut mendengar hal itu. Yang ia ingat adalah tatkala dirinya melihat ada dua Wastari di hadapannya, di mana yang satu sedang memakan katak hidup-hidup dan yang satunya lagi baru saja keluar dari kamar mandi. "Dia kira kalian berdua membawa anakmu, makanya sosok itu kemari untuk menjemput anakmu," jelas Wak Salim. Agung sadar jika Didi sudah ditandai oleh sosok tersebut. Karena itulah benar apa yang dikatakan oleh Wak Salim. Sosok itu ingin menjemput Didi pada malam itu juga. Payahnya,
Didi tidak berada bersama mereka. Jangan risau, Gung. Dan juga jangan kagetan. Kamu akan mengetahui fakta yang menyakitkan itu adalah ketika pelakunya orang kita sendiri. Jelas, Wak Salim. Maksudnya? Tanya Agung. Nanti kau tahu sendiri. Selesai memberikan sarapan kepada Agung dan juga Wastari, Wak Salim keluar dari kamarnya. Dia berniat untuk berkeliling desa untuk mencari tahu apakah ada korban yang berjatuhan lagi tatkala sosok Kanjir Mayit itu mendatangi rumahnya dan gagal mengambil tumbal. Desa ini dinamakan Kanjir Mayit, diambil dari namanya saja. Desa ini dinamakan Desa Kanjir Mayit, diambil dari namanya saja. Desa ini dikenal karena dulu tanahnya berbau anyir atau amis, sehingga kata Ganyir ini digunakan untuk mengartikan sebuah desa yang memiliki tanah amis atau anyir. Warga di desa ini rata-rata menjadi seorang petani. Banyak dari mereka yang memiliki tanah yang luas, serta mendapatkan panen hasil yang melimpah. Namun, semenjak saat di mana Wastari dinikahkan oleh Agung, desa ini mendapatkan sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari. Entah memang ini ada hubungannya dengan Wastari dan juga Agung, atau memang ada sebab lain yang menjadi patokan utama dari munculnya banyak peristiwa aneh. Kematian demi kematian di desa ini begitu sangat misteri. Tangisan demi tangisan seperti tes-tesan hujan yang terus membasahi tanah di desa Ganyir ini. Benar apa yang dikatakan oleh Wak Salim. Jika ada sosok Kanjir Mayit yang ingin jemput tumbalnya dan tumbalnya tidak ditemukan, maka bisa jadi sosok itu mengambil tumbal lainnya. Agung akhirnya membangunkan Wastari dan menyuruhnya untuk sarapan. Wastari terbangun sembari menatap wajah suaminya yang sudah kembali bugar seperti semula. Mereka berdua pun sarapan terlebih dahulu. Selesai mereka sarapan, Agung dan Wastari akhirnya memutuskan untuk pulang. Ia kemudian membereskan semua barang-barangnya dan dimasukkan ke dalam mobil. Bersamaan dengan itu, Wak Salim sudah menunggunya di depan gerbang sembari menatap sawah para warga di desa Ganyir. Wak, kita mau pamit pulang dulu, jelas Agung dengan nada rendah. Apa ibumu pernah menanyakan tentangku? Tanya Wak Salim. Agung terkejut mendengar hal itu. Padahal selama dirinya berada di rumah tersebut, Agung tidak pernah sekalipun menyinggung Wak Salim dengan pandangan yang Ibu Nani berikan kepadanya. Hanya sedikit, Wak. Beritahu ibumu berhenti bermain-main lagi. Minta kepadanya untuk lepaskan anakmu. Maksudnya, Wak? Kamu akan tahu sendiri siapa pelakunya, Gung. Sosok Kanjir Mayit ini telah membunuh kedua orang tua Wastari karena ketidaksetujuannya pernikahan di antara kalian berdua. Penjelasan dari Wak Salim tersebut mengakhiri episode ketiga dari cerita ini. Siapakah pelaku sesungguhnya? Apakah Wak Salim atau Ibu Nani? Atau ada pelaku lainnya di balik cerita ini? Ikuti terus channel Geribi Geriting agar Anda tahu akhir dari cerita mistis Pendem Mayit yang penuh dengan teka-teki ini. Saya, Bang Yon, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.